Tiga oknum TNI AD terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Imam Masikur dijatuhkan putusan penjara seumur hidup dan pemecatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II 08 Jakarta yang dipimpin Hakim Ketua Kolonel Cek Rudi Dwi Prakamto. Tiga terdakwa yang dinilai Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan penculikan secara bersama-sama yakni Oknum Paspampres Praka RM, Praka HS dari Satuan Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, dan Praka J dari Kodam Iskandar. Menanggapi putusan tersebut, usai sidang ibu kandung Imam Masikur, Fauziah, yang juga menghadiri persidangan tak kuasa memberi komentar atas putusan tersebut. Terhitung 2 kali awak media meminta tanggapan kepada Fauziah, namun demikian Fauziah menyerahkannya kepada tim kuasa hukum keluarga dengan menggunakan bahasa Aceh. Namun demikian, tim kuasa hukum keluarga yang diwakili Putra Safriza meminta auditor militer mengajukan banding dan tetap pada tuntutannya yakni pidana mati atas putusan tersebut. Harapan dari seorang ibu juga meminta kepada auditor militer memohon tepatnya untuk banding ke hukuman mati. Kata dia usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Militer II 08 Jakarta pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Sebagaimana diketahui, atas putusan tersebut auditor militer masih menyatakan pikir-pikir. Usai sidang, Kepala Auditorat Militer II 07 Jakarta Kolonel Kum Riswandono Haryadi menjelaskan bahwa apa yang didakwakan kepada para tersangka yakni pembunuhan berencana secara bersama-sama dan penculikan secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Ia mengatakan pihaknya akan mempelajari dan mendiskusikan putusan tersebut. Terkait dengan pidana yang berbeda dengan tuntutan akan kami laporkan dulu ke pimpinan, meminta petunjuk, kata dia. 3 oknum prajurit TNI Praka RM, Praka HS, dan Praka J dituntut pidana mati dan dipecat dari dinas militer atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap Imam Masikur dalam sidang di Pengadilan Militer II 08 Jakarta pada Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Auditor militer meyakini perbuatan ketiganya telah memenuhi unsur-unsur pasal 340 KUHP JO pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP tentang pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dan pasal 328 KUHP JO pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP tentang penculikan yang dilakukan bersama-sama. Ketiganya dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan penculikan secara bersama-sama terhadap Imam Masikur. Keyakinan tersebut didapati auditor berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan para terdakwa, surat keterangan visum et repertum, dan bukti-bukti yang ada. Dalam berkas tuntutan tersebut, auditor militer juga membacakan keterangan saksi-saksi baik yang dibantah maupun yang tidak dibantah oleh ketiga terdakwa. Selain itu, auditor militer juga membacakan barang bukti dalam perkara tersebut. Auditor militer juga membacakan sejumlah adegan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa yang terkonfirmasi dengan fakta-fakta persidangan mulai dari perencanaan, penculikan, penganiayaan, kematian, hingga penghilangan jejak. Menanggapi tuntutan tersebut, para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Praka RM tampak tertunduk setelah mendengarkan tuntutan tersebut. Auditor militer juga tidak mengajukan hal meringankan yang dapat dipertimbangkan majelis hakim pada diri para terdakwa dalam kasus tersebut. Justru auditor militer menyampaikan 6 hal yang memberatkan para terdakwa. Pertama, perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang. Kedua, perbuatan terdakwa melanggar Sabta Marga, Sumpah Prajurit Butir kedua yang berbunyi tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, dan 8 wajib TNI Butir ke-6, tidak sekali-kali merugikan rakyat, dan Butir ke-7, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Ketiga, perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuannya. Keempat, perbuatan para terdakwa jauh dari rasa kemanusiaan dan tidak manusiawi karena telah sampai hati tanpa belas kasihan membunuh sesama manusia yaitu korban saudara Imam Masikur meninggal dunia dan saudara saksi I mengalami luka-luka. Kelima, perbuatan terdakwa tergolong sadis. Keenam, perbuatan para terdakwa membuat saksi 2 selaku orang tua kandung dari korban kehilangan anak dan meninggalkan duka yang mendalam. Auditor militer meyakini motif perbuatan dari para tersangka adalah faktor ekonomi. Puluhan barang bukti diajukan dalam sidang. Dalam berkas tuntutan yang dibacakan auditor militer barang bukti tersebut berupa surat visum et repertum, dokumen pemeriksaan laboratorium forensik, hingga korek api berbentuk pistol dan juga airsoft gun. Sidang dipimpin Hakim Ketua Kolonel Cek Rudi Prakamto, didampingi Hakim Anggota I-Letkol Cek Idolohi, Hakim Anggota 2 Mayor Kum Aulisa Dandel, dan Panitera Pengganti Pelda Hartono. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Setelah menjalani serangkaian sidang, 3 oknum TNI AD yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Imam Masikur akhirnya menjalani putusan pada Senin 11 Desember hari ini. Bertepat di Pengadilan Militer 208 Jakarta, 3 oknum TNI tersebut divonis penjara seumur hidup dan pemecatan dari kesatuan. Adapun ketiganya adalah Praka Riswandi Manik yang merupakan anggota Paspampres, Praka Heri Sandi dari Satuan Direktorat Topografi TNI AD, dan Praka Jasmawit dari Kodam Iskandar Muda. Putusan ini dibacakan oleh Hakim Ketua Kolonel CHK Rudi Dwi Prakamto. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengatakan tidak ada alasan untuk memaafkan dan pembenaran dari perbuatan para terdakwa.
Untuk itu, Majelis Hakim menilai para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dan pasal 328 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penculikan yang dilakukan bersama-sama. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan auditor militer yang menuntut Praka Rizwandi Manik CS dengan pidana mati. Menurut Hakim, hal ini menimbang hak untuk hidup dari para terdakwa. Dalam sidang ini, ibu kandung Imam Mashikur, Fauziah, juga turut hadir. Penculikan dilakukan secara bersama-sama. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1. Pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2. Pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3. Pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 3. Mendatangkan barang bukti berupa A. Barang-barang 1 buah mobil Innova Tribun warna abu-abu nomor B2474 tentang penjemputan dan STNK dikembalikan pada yang berhak dalam ini saksi 6 Saudara Royke Pangau. B. 2. 1 buah flash disk berisi penganiayaan terhadap korban, 1 buah pasang sepatu pedal, 1 buah pasang sepatu olahraga, 2 buah tas dada warna hitam, 4 buah AT, 3 pucuk airsoft gun, 1 buah korek api model pistol, 1 buah topi warna hitam merah bertuliskan LE, 1 buah flash disk merek disisikan CCTV, dan 3 buah handphone milik para terdakwa dirampas untuk dimusnahkan. 1 buah handphone milik saksi 2 diberikan pada saksi 2, 1 buah handphone milik saksi diberikan pada saksi 3, 1 buah celana dalam, 1 buah celana pendek warna abu-abu milik korban dirampas untuk dimusnahkan. B. Surat-surat 4 lembar visum hasil petum RSUD Karawang, 9 lembar hasil visum hasil petum RSPAD Garsubroto, 1 buah bundel berita acara pemeriksaan laboratorium forensik, dan 1 buah bundel berita acara tambah pemeriksaan barang bukti digital tetap dilakukan berkas perkara. Membebankan biaya perkara pada para terdakwa masing-masing jumlah. Terdakwa 1 membebankan biaya perkara kepada negara, terdakwa 2 membebankan biaya perkara kepada negara, terdakwa 3 membebankan biaya perkara kepada negara. Lima, memerintahkan para terdakwa tetap ditahan. Demikian diputuskan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Rudi Dwi Prakanto S.A. Karena Jaka NRP 118005999 selaku majelis selaku Hakim Ketua Majelis serta Ibu S.A. tentang Kono Jaka NRP 11030003680 dan Usaha dan Dalesa Mayor Kum NRP 533192 masing-masing sebagai hakim anggota dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, yaitu Militer Penjara Supanesa dan anggota TK NRP 1200077300175 penasihat hukum para terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan 3 serta di hadapan umum dan para terdakwa. Ya, para terdakwa, ya lihat sini. Warga Aceh tewas di Jakarta diduga dianiaya oleh oknum pas pampres. Sebelum Imam Mashker dinyatakan meninggal dunia, ia sempat didatangi terduga pelaku di rumahnya di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian Imam Mashker dibawa pergi secara paksa atau diculik. Insiden tersebut terjadi pada 12 Agustus 2023. Saat itu korban sedang menjaga toko kosmetik di Jalan Sandratek, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur. Kejadian penculikan tersebut berlangsung sangat cepat di tengah keramaian, yakni sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat melakukan penculikan, pelaku mengaku sebagai polisi. Sebelum meninggal, Imam Mashkur dikabarkan sempat menelepon keluarganya dan mengaku dirinya sedang dianiaya pelaku yang menjemputnya.
Setelah itu, korban tak bisa lagi dihubungi dan tak kunjung pulang ke rumah. Karena itu, keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada 14 Agustus. Setelah beberapa hari tak ada kabar lagi tentang Imam Mashkur, baru pada tanggal 24 Agustus, keluarga mendatangi RSPAD Jakarta Pusat untuk mengambil jenazah Imam Mashkur. Menanggapi hal tersebut, Saudara Komandan Pas Pampres Majen TNI Rafael Granada Bey mengatakan kasus tersebut sudah ditangani di Pom Jaya. Terduga pelaku oknum Pas Pampres sedang diperiksa terkait penganiayaan yang menewaskan pemuda asal Aceh. Halo? Wan. Membeli juta apa peng maju kurnya anak peng apa dengan tahu tahap peng anak peng dinan buat tahap ini yang tiba. Anak bodoh long train di kampung penuh untuk berapa tahun dah. Yang keempat Pak dah minta man bopre telepon awak yang lepas. Dia je apa pakai menan awak yang je. Je. 3 oknum TNI AD yang satu diantaranya adalah oknum Pas Pampres hari ini Senin 11 Desember menjalani sidang putusan. Sidang ini terkait dengan kasus pembunuhan terhadap penjual kosmetik asal Aceh Imam Masikur. Ketiganya yakni Praka Riswandi Manik, Praka Herisandi, dan Praka Jasmawir divonis seumur hidup. Saat pembacaan vonis tersebut, ketiganya hanya tertunduk. Selesai pembacaan vonis, Hakim Ketua Kolonel CHK Rudi Dwi Prakamto menawarkan para terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum. Setelah berkonsultasi, penasihat hukum mengajukan pikir-pikir. Pun sama halnya dengan auditor militer yang masih akan pikir-pikir dalam mengambil sikap. Untuk diketahui, ketiga terdakwa ternyata menculik 2 orang termasuk Imam Mashkur. Aksi penculikan ini dilakukan pada Agustus lalu, kala itu pelaku berpura-pura menjadi anggota polisi. Pelaku melakukan aksinya untuk memeras para korban yang diduga menjual obat terlarang berkedok menjual kosmetik. Korban kemudian dianiaya dan keluarga sempat dimintai tebusan senilai 50 juta rupiah. Naas korban justru meninggal dan jasadnya dibuang di Sungai Citarum, Kabupaten Karawang. Ya, sikap apa yang akan diambil? Mau dijawab para terdakwa atau penasihat hukum? Mohon izin yang mulia, kami mendapat amanah dari para terdakwa dan kami sepakat atas putusan tersebut kami mengambil sikap untuk pikir-pikir. Demikian, terima kasih. Ya, pikir-pikir. Demikian juga untuk auditor militer, sikap apa yang akan diambil? Siap, terima kasih mulia. Untuk auditor setelah mendengar apa yang disampaikan oleh majelis hakim dan putusan tadi, auditor pun untuk mengambil sikap pikir-pikir dulu. Terima kasih. Auditor berpikir-pikir. Ya, setelah kita ikuti bersama rangkaian kegiatan persidangan, sebelum persidangan tutup, majelis mengingatkan para terdakwa bahwa tidak ada yang berbeda di mata hukum. Semua sama kita. Walaupun ada prajurit, apabila melakukan tindak pidana, pasti akan tetap dihukum. Majelis harapkan para terdakwa dalam waktu yang ada bisa insaf dan bertobat menyesali perbuatannya. Saya rasa itu aja. Sebelum saya tutup, Bapak itu perintahkan para terdakwa keluar ruang sidang dan tetap ditahan berjalan. Jangan. Tugas. Bawa para terdakwa keluar ruang berjalan. Sebelum dijatuhi vonis seumur hidup, 3 terdakwa oknum TNI AD yang membunuh Imam Mashkur dituntut pidana mati oleh auditor militer. Dalam pledoi yang dibacakan kuasa hukumnya pada Senin 4 Desember lalu, Praka Riswandi Manik yang merupakan oknum Pas Pampres meminta agar hukumannya diringankan. Alasannya karena Riswandi memiliki istri dan anak yang masih kecil.
Tanya itu kuasa hukum juga menyatakan kliennya masih muda dan masih dapat dibina. Selanjutnya, Prakaris Wandi Manik juga disebut menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lainnya. Namun dalam menanggapi pledoi terdakwa, auditor militer tetap pada tuntutannya. Putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan auditor militer yang menuntut Prakaris Wandi Manik CS dengan pidana mati. Menurut hakim, hal ini menimbang hak untuk hidup dari para terdakwa. Terkait dengan vonis seumur hidup, auditor militer dan para terdakwa sama-sama menyatakan akan pikir-pikir. Terhadap dakwaan auditor yang disusun secara komunisasi, yaitu ke-1 primer pasal 340 junto 55 1 KUHP, subsidiar 338 junto 55 1 ke-1 KUHP, dan subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP junto 55 1 KUHP, dan pasal 328 KUHP ayat 1 KUHP, bahwa auditor militer dalam tuntutannya yang dibacakan Prakaris Wandi Manik, oknum anggota Pas Pampres, membela diri atas tuntutan hukuman mati dalam perkara pembunuhan berencana Imam Mashkur. Melalui pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan disampaikan penasihat hukumnya, Prakaris Wandi Manik berdalih bukan orang yang paling berperan dalam tewasnya Imam Mashkur. Penasihat hukum Prakaris Wandi Manik, Kapten Budianto, mengatakan terdapat terdakwa lain yang juga terlibat saat Imam Mashkur tewas akibat dianiaya pada 12 Agustus 2023 lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Bima Putra. Silakan rekan Bima. Ya, dapat saya sampaikan bahwa Prakaris Wandi Manik, oknum anggota Pas Pampres terdakwa pembunuhan berencana Imam Mashkur, membela diri atas tuntutan auditor militer bahwa ia tidak melakukan pembunuhan berencana sebagaimana yang didakwakan atau dititipkan auditor militer. Menurut penasihat hukum Prakaris Wandi Manik, Kapten CHK Budianto, bahwa terdapat terdakwa lain yang terlibat, yakni Praka Heri Sandi dan Praka Jasmowir. Kemudian kakak ipar Imam Mashkur, Zulhadi, yang sebelumnya sempat menjadi saksi. Menurut penasihat hukum, Prakaris Wandi Manik bukan pelaku utama karena sebelum kejadian pada 11 Agustus 2023 lalu, Praka Jasmowir sempat menghubungi Prakaris Wandi Manik untuk mengajak melakukan penggerbekan toko obat. Namun dalam pembelaannya, penasihat hukum tidak merinci bujukan atau ajakan seperti apa yang membuat Prakaris Wandi Manik akhirnya ikut melakukan penggerbekan toko obat di tempat Imam Mashkur. Meskipun tidak dirinci, namun berdasarkan dakwaan dan tuntutan auditor militer bahwa sebelumnya Prakaris Wandi Manik sudah 14 kali melakukan penggerbekan toko obat. Modusnya ini dengan berpura-pura menjadi anggota Polri dan lalu menangkap penjual atau pemilik toko obat yang menjual obat-obatan ilegal, kemudian diperas dengan alasan agar proses hukum tidak berlanjut. Prakaris Wandi Manik, Praka Heri Sandi, dan Praka Jasmowir meminta uang tembusan kepada korban mereka atau pedagang toko obat ilegal yang mereka culik sebesar belasan juta hingga puluhan juta rupiah agar korban dapat dibebaskan. Hal ini yang dilakukan juga kepada korban Imam Mashkur pada 12 Agustus 2023 lalu. Namun dalam pledoinya, penasihat hukum tidak menyebutkan bahwa motif Prakaris Wandi Manik menculik Imam Mashkur adalah untuk motif ekonomi atau pemerasan. Penasihat hukum justru beralasan bahwa Imam Mashkur menjual obat-obatan terlarang yang dapat merusak generasi bangsa dan sehingga Prakaris Wandi Manik dan dua terdakwa lainnya sudah menyelamatkan generasi bangsa. Dalam pledoinya, penasihat hukum juga mengklaim bahwa tuntutan auditor militer yakini bahwa Prakaris Wandi Manik melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1, dan dakwaan kedua pasal 328 tentang penculikan junto 55 ayat 1 tidak terbukti. Menurut penasihat hukum bahwa tuntutan auditor militer dibuat berdasarkan subjektivitas semata dan berlebihan. Atas dasar tersebut, mereka meminta Majelis Hakim Pengadilan Militer 0208 Jakarta untuk menolak tuntutan hukuman mati dan pemecatan dinas yang diajukan auditor militer. Terhadap pledoi ini sendiri, auditor militer sudah menyampaikan replik atau tanggapan atas pledoi dari penasihat hukum, di mana bahwa
auditor menyatakan bahwa mereka tetap teguh pada tuntutan mereka. Dan untuk majelis hakim menyatakan bahwa sidang putusan perkara pembunuhan Imam Maskur akan digelar pada Senin pekan depan. Demikian yang bisa saya laporkan. Pemuda Aceh yang bernama Imam Maskur diculik dan dianiaya hingga tewas oleh oknum Pas Pamres. Sebelum tewas, oknum Pas Pamres tersebut juga meminta uang tebusan kepada orang tua Imam sebesar 50 juta. Bahkan oknum Pas Pamres yang berinisial Praka RM mengirimkan video penyiksaan kepada orang tua Imam untuk melakukan pemerasan. Dilansir dari tribunnews.wiki.com, Imam Maskur diculik oleh pelaku di kawasan Rempoa Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten pada Kamis 12 Agustus 2023. Saat diculik, Imam sempat menghubungi keluarganya melalui sambungan telepon dan mengaku tengah dianiaya. Ia juga sempat meminta uang 50 juta kepada ibunya agar pelaku tidak menyiksa dirinya. Sementara itu, sebelum meregang nyawa, pelaku juga sempat mengirimkan video penyiksaan kepada orang tua Imam. Video tersebut lantas dijadikan pelaku untuk melakukan pemerasan terhadap keluarga Imam. Hal itu diungkapkan sepupu korban yang bernama Said Sulaiman beberapa waktu lalu. Said mengaku keluarga korban juga sempat berupaya mencarikan uang tebusan tersebut demi keselamatan Imam. Namun sayangnya Imam tak bisa dihubungi kembali. Hingga akhirnya selepas 13 hari ia menelpon, pihak keluarga mendapatkan kabar bahwa Imam telah tewas. Korban disebut sudah meninggal di Rumah Sakit PAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dan jenazahnya diberangkatkan ke Aceh oleh Kodam Jayakarta. Halo? Hai, Wan, pergi sampai saya mau berita. membeli juta. Mau berita. Membeli juta apa peng? Macam kurnya anak peng apa dengan tahu tahap peng. Anak peng di nan, bertahap itu yang tiba. Kita ke berita pertama, saudara almarhum Imam Maskur, 25 tahun anak kedua dari 4 bersaudara, pasangan Mansur 57 tahun dan Fauzia 47 tahun, warga Desa Mon, Kelayu, Gandapura, Biren baru setahun ke Jakarta untuk mencari kerja. Musibah yang dialami anaknya berupa penyiksaan hingga meninggal dunia sangat mengejutkan kedua orang tua. Sebelum kejadian tersebut, anaknya sempat meminta dikirim uang 50 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia. Ada Yusmandin Idris yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yusmandin. Makasih Firda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Almarhum Imam Maskur adalah seorang warga Desa Monkelayu, Gandapura Biren. Meninggal beberapa waktu lalu. Sebelumnya dia sebelum berangkat ke Jakarta, dia mengadu nasib di Medan, kemudian berangkat ke Jakarta dengan keluarganya. Dia berusaha berjualan di kawasan Tangerang, Jakarta. Informasi diperoleh terakhir, komunikasi terakhir dengan orang tuanya adalah pada 12 Agustus 2023 lalu, yang saat itu terdengar memintakan jumlah uang. Kemudian keluarganya berangkat ke Jakarta dan bersama keluarga mengurus mencari di mana anaknya. Kemudian diketahui almarhum sudah meninggal. Almarhum kemudian dibawa pulang ke rumah duka pada Jumat sekitar pukul 19 WIB, Jumat 25/8/2023 lalu, dan tiba di rumah langsung dikumpulkan di perkuburan umum. Sejak malam pertama sampai Minggu malam, rumahnya dipenuhi dengan ratusan warga dari berbagai kalangan, mulai dari warga desa, keluarga, sampai berbagai elemen masyarakat datang bertaziah, mendoakan agar almarhum diterima di sisinya dan dibawakan pada tempat yang baik. Selain warga juga berbagai pengurus partai, baik partai nasional maupun partai lokal berdatangan membesu, mensedekahkan doa kepada almarhum, dan juga berharap pelaku penganiayaan ditangkap dan diproses sebagaimana mestinya. Keterangan dari Kepala Desa Said Nurdin dan keluarga, selama di desa almarhum tidak ada masalah apa-apa, begitu juga tiba di Medan maupun di Jakarta, hidup dengan keluarganya dan tidak ada sangkut paut, tidak ada bersentuhan dengan siapapun. Keluarga berharap kasus yang menimpa anaknya dapat terungkap dan pelakunya dapat dihukum sebagaimana mestinya. Demikian Firda.
3 oknum TNI AD terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Imam Masikur dijatuhkan putusan penjara seumur hidup dan pemecatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II 08 Jakarta yang dipimpin Hakim Ketua Kolonel Cek Rudi Dwi Prakamto. 3 terdakwa yang dinilai Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan penculikan secara bersama-sama yakni Oknum Pas Pampres Praka RM, Praka HS dari Satuan Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, dan Praka J dari Kodam Iskandar. Menanggapi putusan tersebut, usai sidang ibu kandung Imam Masikur, Fauziah, yang juga menghadiri persidangan tak kuasa memberi komentar atas putusan tersebut. Terhitung 2 kali awak media meminta tanggapan kepada Fauziah, namun demikian Fauziah menyerahkannya kepada tim kuasa hukum keluarga dengan menggunakan bahasa Aceh. Namun demikian, tim kuasa hukum keluarga yang diwakili Putra Safriza meminta auditor militer mengajukan banding dan tetap pada tuntutannya yakni pidana mati atas putusan tersebut. Harapan dari seorang ibu juga meminta kepada auditor militer memohon tepatnya untuk banding ke hukuman mati. Kata dia usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Militer II 08 Jakarta pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023. Sebagaimana diketahui, atas putusan tersebut auditor militer masih menyatakan pikir-pikir. Usai sidang, Kepala Auditorat Militer II 07 Jakarta Kolonel Kum Riswandono Haryadi menjelaskan bahwa apa yang didakwakan kepada para tersangka yakni pembunuhan berencana secara bersama-sama dan penculikan secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Ia mengatakan pihaknya akan mempelajari dan mendiskusikan putusan tersebut. Terkait dengan pidana yang berbeda dengan tuntutan akan kami laporkan dulu ke pimpinan, meminta petunjuk, kata dia. 3 oknum prajurit TNI Praka RM, Praka HS, dan Praka J dituntut pidana mati dan dipecat dari dinas militer atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap Imam Masikur dalam sidang di Pengadilan Militer II 08 Jakarta pada Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Auditor militer meyakini perbuatan ketiganya telah memenuhi unsur-unsur pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP tentang pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dan pasal 328 KUHP Jo pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP tentang penculikan yang dilakukan bersama-sama. Ketiganya dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan penculikan secara bersama-sama terhadap Imam Masikur. Keyakinan tersebut didapati auditor berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan para terdakwa, surat keterangan visum et repertum, dan bukti-bukti yang ada. Dalam berkas tuntutan tersebut, auditor militer juga membacakan keterangan saksi-saksi baik yang dibantah maupun yang tidak dibantah oleh ketiga terdakwa. Selain itu, auditor militer juga membacakan barang bukti dalam perkara tersebut. Auditor militer juga membacakan sejumlah adegan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa yang terkonfirmasi dengan fakta-fakta persidangan mulai dari perencanaan, penculikan, penganiayaan, kematian, hingga penghilangan jejak. Menanggapi tuntutan tersebut, para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Praka RM tampak tertunduk setelah mendengarkan tuntutan tersebut. Auditor militer juga tidak mengajukan hal meringankan yang dapat dipertimbangkan majelis hakim pada diri para terdakwa dalam kasus tersebut. Justru auditor militer menyampaikan 6 hal yang memberatkan para terdakwa. Pertama, perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang. Kedua, perbuatan terdakwa melanggar Sabta Marga, Sumpah Prajurit Butir kedua yang berbunyi tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, dan 8 wajib TNI Butir ke-6, tidak sekali-kali merugikan rakyat, dan Butir ke-7, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Ketiga, perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuannya, sesama manusia yaitu korban saudara Imam Masikur meninggal dunia dan saudara saksi I mengalami luka-luka. Kelima, perbuatan terdakwa tergolong sadis. Keenam, perbuatan para terdakwa membuat saksi 2 selaku orang tua kandung dari korban kehilangan anak dan meninggalkan duka yang mendalam. Auditor militer meyakini motif perbuatan dari para tersangka adalah faktor ekonomi. Puluhan barang bukti diajukan dalam sidang. Dalam berkas tuntutan yang dibacakan auditor militer barang bukti tersebut berupa surat visum et repertum, dokumen pemeriksaan laboratorium forensik, hingga korek api berbentuk pistol dan juga airsoft gun. Sidang dipimpin Hakim Ketua Kolonel Cek Rudi Prakamto, didampingi Hakim Anggota Iletkol Cek Idolohi, Hakim Anggota 2 Mayor Kum Aulisa Dandel, dan Panitera Pengganti Pelda Hartono. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Setelah menjalani serangkaian sidang, 3 oknum TNI AD yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Imam Masikur akhirnya menjalani putusan pada Senin 11 Desember hari ini. Bertempat di Pengadilan Militer 208 Jakarta, 3 oknum TNI tersebut divonis penjara seumur hidup dan pemecatan dari kesatuan. Adapun ketiganya adalah Praka Riswandi Manik yang merupakan anggota Pas Pampres, Praka Heri Sandi dari Satuan Direktorat Topografi TNI AD, dan Praka Jasmawit. Majelis Hakim menilai para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dan pasal 328 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penculikan yang dilakukan bersama-sama.
Putusan ini lebih ringan dari tuntutan auditor militer yang menuntut Praka Rizwandi Manik CS dengan pidana mati. Menurut hakim, hal ini menimbang hak untuk hidup dari para terdakwa. Dalam sidang ini, ibu kandung Imam Mashikur, Fauziah, juga turut hadir. Penculikan dilakukan secara bersama-sama. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1. Pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2. Pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3. Pidana pokok penjara selama seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 3. Mendapatkan barang bukti berupa A. Barang-barang 1 buah mobil Innova Tribun warna abu-abu nomor B2474 tentang penjemputan dan STNK dikembalikan pada yang berhak dalam ini saksi 6 Saudara Royke Pangau. B. 2. 1 buah flashdisk berisi penganiayaan terhadap korban, 1 buah pasang sepatu pedal, 1 buah pasang sepatu olahraga, 2 buah tas dada warna hitam, 4 buah AT, 3 pucuk airsoft gun, 1 buah berapi model pistol, 1 buah topi warna hitam merah bertuliskan LE, 1 buah flash merek sandi bertuliskan CCTV, dan 3 buah handphone milik para terdakwa dirampas untuk dimusnahkan. 1 buah handphone milik saksi 2 diberikan pada saksi 2, 1 buah handphone milik saksi 3 diberikan pada saksi 3, 1 buah celana dalam, 1 buah celana pendek warna abu-abu milik korban dirampas untuk dimusnahkan. B. Surat-surat 4 lembar visum hasil petum RSUD Karawang, 9 lembar hasil visum hasil petum RSUPAD Garsubroto, 1 buah bundel berita acara pemeriksaan kebutuhan forensik, dan 1 buah bundel berita acara tambah pemeriksaan barang bukti digital tetap dilakukan berkas perkara. Membebankan biaya perkara pada para terdakwa masing-masing jumlah. Terdakwa 1 membebankan biaya perkara kepada negara, terdakwa 2 membebankan biaya perkara kepada negara, terdakwa 3 membebankan biaya perkara kepada negara. Lima, memerintahkan para terdakwa tetap ditahan. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Rudi Dwi Prakanto SH nomor CK NRP 119805999 selaku Hakim Ketua Majelis serta Ibu Rugi SH dan Dal SH Kum NRP 533192 masing-masing sebagai hakim anggota dan dilakukan dalam sidang terbuka umum pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, begitu militer Panjang Supanesa dan anggota THK NRP 12000773015 penasihat hukum para terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan 3 serta di hadapan umum dan para terdakwa. Ya. Para terdakwa, ya lihat sini. Warga Aceh tewas di Jakarta diduga dianiaya oleh oknum Pas Pampres. Sebelum Imam Mashker dinyatakan meninggal dunia, ia sempat didatangi terduga pelaku di rumahnya di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian Imam Mashker dibawa pergi secara paksa atau diculik. Insiden tersebut terjadi pada 12 Agustus 2023. Saat itu korban sedang menjaga toko kosmetik di Jalan Sandratek, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur. Kejadian penculikan tersebut berlangsung sangat cepat di tengah keramaian, yakni sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat melakukan penculikan, pelaku mengaku sebagai polisi. Sebelum meninggal, Imam Mashkur dikabarkan sempat menelepon keluarganya dan mengaku dirinya sedang dianiaya pelaku yang menjemputnya. Setelah itu, korban tak bisa lagi dihubungi dan tak kunjung pulang ke rumah. Karena itu, keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada 14 Agustus. Setelah beberapa hari taat, keluarga mendatangi RSPAD Jakarta Pusat untuk mengambil jenazah Imam Mashkur. Menanggapi hal tersebut, Saudara Komandan Pas Pampres Majen TNI Rafael Granada Bey mengatakan kasus tersebut sudah ditangani di Pom Dam Jaya.
Terduga pelaku oknum Pas Pampres sedang diperiksa terkait penganiayaan yang menewaskan pemuda asal Aceh. Halo? Wan. Mau beli juga? Pre telepon awak yang lepas. Ya. Je. Pre pakai menan awak yang gaje je. 3 oknum TNI AD yang satu diantaranya adalah oknum Pas Pampres hari ini Senin 11 Desember menjalani sidang putusan. Sidang ini terkait dengan kasus pembunuhan terhadap penjual kosmetik asal Aceh, Imam Masikur. Ketiganya yakni Praka Riswadi Manik, Praka Herisandi, dan Praka Jasmawir divonis seumur hidup. Saat pembacaan vonis tersebut, ketiganya hanya tertunduk. Selesai pembacaan vonis, Hakim Ketua Kolonel CHK Rudi Dwi Prakamto menawarkan para terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum. Setelah berkonsultasi, penasihat hukum mengajukan pikir-pikir. Pun sama halnya dengan auditor milik terdakwa, ternyata menculik 2 orang termasuk Imam Masikur. Aksi penculikan ini dilakukan pada Agustus lalu, kala itu pelaku berpura-pura menjadi anggota polisi. Pelaku melakukan aksinya untuk memeras para korban yang diduga menjual obat terlarang berkedok menjual kosmetik. Korban kemudian dianiaya dan keluarga sempat dimintai tebusan senilai 50 juta rupiah. Naas korban justru meninggal dan jasadnya dibuang di Sungai Citarum, Kabupaten Karawang. Ya, sikap apa yang akan diambil? Mau dijawab para terdakwa atau penasihat hukum? Mohon izin yang mulia, kami mendapat amanah dari para terdakwa dan kami sepakat atas putusan tersebut kami mengambil sikap untuk pikir-pikir. Demikian, terima kasih. Ya, pikir-pikir. Demikian juga untuk auditor militer, sikap apa yang akan diambil? Siap, terima kasih mulia. Untuk auditor setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Putusan tadi, auditor pun untuk mengambil sikap pikir-pikir dulu. Terima kasih. Auditor berpikir-pikir. Ya, setelah kita ikuti bersama rangkaian kegiatan persidangan sebelum persidangan tutup, Majelis mengingatkan para terdakwa bahwa tidak ada yang berbeda di mata hukum. Semua sama kita, walaupun ada insaf dan bertobat menyesali perbuatannya.